Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah kuliah pertama kita. Maka saya coba menjelaskan yang pertama adalah nanti masalah indikator nilai. Apa aja yang kita nilai dalam mata kuliah instalasi penerangan listrik. Itu diantaranya adalah itu yang pertama tugas. Jadi tugas merupakan salah satu indikator penilaian. Yang kedua ada kuis. Tugas nanti ada beberapa tugas kita berikan, bisa tugas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk kuis nanti ada 2 kali kuis, kuis pertama dan kuis kedua. Kemudian ada yang ketiga adalah UTS, ujian tengah semester. Ini sekali dia, nanti pada pertengahan atau pada pertemuan ke-8 atau ke-9. Kemudian yang keempat itu adalah ujian akhir semester. Itu kita laksanakan nanti pada pertemuan terakhir. Kemudian selain yang 4 tadi, itu ada 2 indikator penilaian sebagai indikator penilaian tambahan. Jadi apabila nanti di indikator 1, 2, 3, 4 ada kekurangan, ini bisa ditambahkan pada indikator kelima dan keenam. Yang kelima itulah tugas proyek instalasi penerangan gedung. Jadi tugas proyek ini nanti saya berikan tugas proyek ini berupa sebuah gedung lantai 1 minimal, kemudian bisa lantai 2. Jadi gedungnya nanti Anda yang tentukan, Anda cari gedungnya, Anda cari gambarnya bila ada. Kalau gambarnya tidak ada, berarti Anda tentukan gedungnya, Anda buat gambarnya. Tugas proyek ini harus dilakukan oleh semua mahasiswa. Jadi apabila tugas proyek tidak dilakukan, indikator 1, 2, 3, dan 4 bisa berkurang nilainya dari hasil yang dicapai. Artinya bila pun kelima ini tidak dilakukan, dia hanya bisa mendapatkan nilai tertingginya adalah nilai B. Kemudian ada indikator penilaian yaitu kehadiran. Kehadiran ini pelengkap. Bila Anda nanti di poin 1, 2, 3, dan 4 dan 5 ada kekurangan, ini bisa kita tambahkan dari nilai kehadiran. Jadi kehadiran ini cuma sebagai pendukung. Bila Anda memang nanti nilai di indikator 1, 2, sampai 5 berkurang. Adapun bobot indikator penilaian itu yang pertama tugas. Tugas itu 15%. Tugasnya nanti lebih dari 3 kali, bisa 4, 5. Kemudian ada kuis 2 kali itu nilainya 20% rata-ratanya nanti. Kemudian ujian tengah semester itu 25%. Sedangkan ujian akhir itu 40%. Kemudian yang kelima tugas proyek instalasi ini nilainya 0 sampai 40%. Artinya apabila Anda nanti di UAS atau UTS berkurang, bisa ditambahkan oleh tugas proyek ini dari 0 sampai 40% maksimalnya. Tapi ya, seperti saya jelaskan tadi, apabila di poin 5 ini Anda tidak melakukan, ini poin 1, 2, 3, dan 4 nilainya akan berkurang walaupun Anda dapat menjawab semua. Kemudian terakhir kehadiran itu 0 sampai 10%. Jadi kalau kehadiran Anda bagus 100%, Anda bisa mendapatkan nilai 10%. Dan nilai 10% ini ditambahkan bila nilai Anda masih mungkin misalkan dari nilai B berkurang, nilai B-nya kurang untuk mencapai nilai A, bisa ditambahkan dari nilai kehadiran sehingga Anda bisa mendapatkan nilai A. Ini indikator penilaian yang akan kita lakukan selama pembelajaran di teknik
jurusan Teknik Elektro, prodi pembangkit ya. Ini sekilas tentang indikator penilaian, nanti bisa ditanyakan. Kemudian kita masuk ke silabus. Masuk ke silabus. Oke, jadi mata kuliah kita instalasi listrik penerangan ya. Ini untuk mahasiswa pembangkit energi listrik. Itu ada tujuan mata kuliahnya, itu yang kita inginkan mahasiswa itu mampu dia mengenali bahan-bahan yang digunakan pada instalasi listrik, khususnya di sini adalah instalasi listrik penerangan. Karena nanti di semester berikutnya ada namanya instalasi tenaga. Jadi kalau penerangan ini lebih ke lampunya nanti, kemudian ke AC-nya atau pendingin, ke motornya cuma hanya ke pompa saja. Tapi nanti kalau sistem tenaga itu udah motornya udah banyak, biasanya untuk sistem pada industri. Kemudian diharapkan juga dari mata kuliah ini Anda bisa mengenal simbol-simbol yang digunakan pada instalasi listrik penerangan. Karena nanti semuanya itu di perancangannya itu mulai gambar. Jadi gambar itu, peralatan itu, bahan-bahan itu harus dirubah ke dalam bentuk simbol yang standar yang diakui baik nasional maupun internasional. Kemudian diharapkan juga mampu mengenal atau menjelaskan pemasangan simbol tadi juga sesuai dengan standar kelistrikan. Itu kalau kita di Indonesia berarti kita berpedoman kepada PUIL 2000. Ini PUIL ini banyak udah generasinya, dari PUIL 77, 87, ada juga terakhir PUIL 2000, kemudian PUIL 2000 ini ada amandemennya juga, ada perubahan-perubahan. Tapi kita nanti berpatokan kepada PUIL 2000. Kemudian yang terakhir ini satu lagi ada ini mampu juga melakukan wiring diagram pengawatan, baik pengawatan garis tunggal, pengawatan garis ganda, single line diagram, baik untuk saklar, untuk PHB maupun untuk sekontak atau gabungan kesemuanya. Kemudian terakhir bisa merencanakan instalasi listrik domestik dan non domestik. Ini dimasukkan bisa merancang baik dia rumah, gedung, atau instalasi penerangan pada industri, apartemen, hotel, dan sebagainya. Jadi mampu merencanakan baik dari sisi kabelnya, kemudian pengamannya, kemudian bahan-bahan yang akan digunakan, serta bisa menggambarkan wiring baik single line diagram ataupun pengawatan. Jadi dari tujuan itu ada beberapa pokok bahasan yang harus kita jalankan. Yang pertama ada nanti pokok bahasan mengenai bahan-bahan instalasi listrik. Nah, di sini Anda nanti diberikan apa aja material-material yang digunakan pada instalasi listrik penerangan. Jadi baik dari sisi spesifikasinya, fungsinya, kemudian nanti ada simbolnya di bawahnya, kemudian nanti dari sisi harganya, karena untuk membuat rencana anggaran biaya pada satu perencanaan instalasi listrik. Setelah gitu bahan-bahan itu nanti ada simbol. Jadi simbol ini untuk menggambar sebuah perencanaan instalasi listrik itu kita gunakan pakai simbol. Jadi bahan-bahan tadi nanti disimbolkan dalam suatu bentuk simbol listrik yang telah disepakati bersama. Nanti bahan-bahannya kita pakai PUIL 2000. Kemudian ada diagram pengawatan. Sini ada diagram pengawatan baik single line diagram tadi. Itu ada di PHB, ada di stop kontak atau kotak kontak, dan ada juga di saklarnya. Kemudian syarat dan teknik pemasangan. Kemudian persyaratannya daripada bahan-bahan instalasi listrik itu nanti kembali ke PUIL 2000. Kemudian kemampuan hantar arus repenghantar. Ini akan kita jelaskan nanti bagaimana atau penghantar apa yang harus
dipasang pada sebuah instalasi listrik, baik dari sisi kemampuan antar arusnya maupun dari jenis pengantar yang akan digunakan. Kemudian terakhir nih perencanaan instalasi listrik. Jadi Anda nanti merencanakan sebuah instalasi listrik gedung. Nanti kita buat gedungnya bisa tingkat 2 atau lantai 2 atau lantai 1. Nanti yang direncanakan baik dari sisi jumlah lampunya, luas penampang kabel yang digunakan, kemudian PHB-nya, kemudian rekapitulasi daripada beban, menentukan jenis pengaman dan sebagainya. Ya, referensi yang bisa Anda gunakan di sini ada beberapa. Yang pertama ada kuil tadi 2000, ada instalasi listrik arus kuat 1 dan instalasi listrik arus kuat 2. Ini penggalangnya Setiawan ya. Kemudian ada bisa juga menggunakan diktat dari API. Saya rasa ini silabusnya akan kita pelajari selama 1 semester atau 16 kali pertemuan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.